Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Kali ini kita akan membahas satu pokok permasalahan yang sedikit berbeda, yaitu tentang pendidikan andragogi ataupun pendidikan orang dewasa. Nah, maka bagaimana sebenarnya dan bagaimana karakteristik dan implikasi dari pendidikan orang dewasa ini terhadap kehidupan? Maka tetap stay tune di channel YouTube ini. Oke, di pembahasan kali ini kita pertama akan membahas tentang apa sih sebenarnya pengertian pendidikan orang dewasa. Nah, dalam beberapa tataran konsep, sebenarnya pendidikan andragogi ataupun pendidikan orang dewasa itu bisa kita sebut sebagai pendidikan andragogi. Nah, pendidikan andragogi itu pada hakikatnya sama dengan pedagogi, cuma yang membedakan adalah jika andragogi itu merupakan bagaimana ilmu memimpin ataupun memfasilitasi orang dewasa, sedangkan pedagogi itu berkaitan dengan rumpun ilmu pendidikan ataupun cabang pendidikan ataupun yang membahas tentang pendidikan yang fokus kepada pendidikan calon guru ataupun yang ingin mendidik calon guru. Maka hakikatnya ketika misalnya kita sudah paham tentang pendidikan orang dewasa, maka sebenarnya andragogi ataupun pendidikan orang dewasa itu dapat kita artikan sebagai ilmu memimpin ya, ilmu memimpin ataupun memfasilitasi orang dewasa gitu. Maka hakikatnya pendidikan orang dewasa ini sifatnya itu ataupun konsep dari pendidikan orang dewasa ini adalah long life education ataupun pendidikan seumur hidup. Maka ketika misalnya mereka sudah belajar tentang pendidikan orang dewasa, maka inti dari semua itu adalah hidup sendiri ataupun hidup mandiri adalah proses belajar. Nah, di pengertian ini sebenarnya teman-teman tidak perlu Bapak dan Ibu tidak perlu bingung bagaimana konsep pendidikan orang dewasa. Maka dalam tataran beberapa tataran konsep yang lain, pendidikan orang dewasa itu sebenarnya sifatnya itu bukan bagaimana cara mengajarkan ya, tapi bagaimana cara mendengarkan gitu. Mendengarkan apa? Mendengarkan banyak pengalaman dari mereka, dari orang-orang yang sudah banyak makan asam garam berkaitan dengan kehidupannya. Maka sekali lagi andragogi ini merupakan pendidikan ataupun seni ilmu memimpin ataupun memfasilitasi orang dewasa untuk mengenal bagaimana pengetahuan melalui pengalaman yang diterimanya. Oke, pembahasan kedua berkaitan dengan pendidikan andragogi itu pembahasan kedua adalah tentang perbedaan orang dewasa dengan anak-anak. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, mungkin yang berbeda profesi ya perlu dijelaskan bahwasannya ketika kita menelisik tentang perbedaan orang dewasa dengan anak-anak, maka sebenarnya ada 3 hal penting yang harus kita lihat. Pertama adalah berkaitan dengan konsep diri, kemudian berkaitan dengan konsep pengalaman, dan yang berkaitan dengan konsep kesiapan belajar. Bapak dan Ibu, kita harus bahas satu persatu. Berkaitan dengan konsep diri, yaitu ada 3 hal yang penting ya, sangat penting kita ketahui. Pertama adalah berkaitan dengan kalau di sini adalah bagaimana orang dewasa itu mengambil keputusan. Nah, dalam tataran pengambilan keputusan sebenarnya lebih kepada otonomi ataupun kemandirian. Maka sebenarnya orang dewasa itu sebenarnya tidak bisa kita lihat dari segi usia gitu. Karena dewasa kalau menurut saya itu bukan dilihat dari seberapa tua usianya ataupun seberapa banyak usianya gitu ya, tapi dilihat dari seberapa otonomi dirinya mandiri dalam mengambil keputusan. Proses dalam hal konsep pengambilan keputusan ini hakikatnya berkaitan dengan otonomi pribadi. Bagaimana individu itu mengetahui keputusan apa yang harus dilihat, dan kemudian apa tanggung jawab ataupun apa sanksi yang akan dia terima ketika misalnya dia mengambil plan A misalnya kayak gitu. Maka dalam tataran penyajian ini sebenarnya kalau misalnya kita kalau misalnya kita baca modul, sebenarnya kalau otonomi ini kan sebenarnya gini ya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk tegak mandiri, untuk bisa memberikan seluruh kontribusi untuk mengambil keputusan bahwasanya yang cocok untuk konsep penyuluhan adalah A, ataupun yang cocok untuk yang cocok digunakan pendekatan untuk ini adalah B, atau saya memilih pupuk ini untuk hasil yang seperti ini. Itu adalah otonomi dari individu. Terkadang pengambilan keputusan itu tidak bisa kita paksakan atas dasar cekokan dari orang lain ataupun atas dasar masukan dari orang lain. Terkadang orang dewasa itu butuh untuk memerdekakan diri sendiri bahwasanya mereka mampu dalam mengambil keputusan. Itu untuk terkait dengan konsep diri ataupun berkaitan dengan indikator pengambilan keputusan.
Nah, yang kedua itu sebenarnya berkaitan dengan tataran memikul tanggung jawab. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi dari beberapa ini ya, dari beberapa istilah, sebenarnya tanggung jawab itu berkaitan dengan bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi, tapi tentang tanggung jawab keluarga ataupun tanggung jawab sosial, tanggung jawab pekerjaan. Nah, tataran orang dewasa dia sudah mampu memikul beberapa tanggung jawab yang besar gitu. Nah, tanggung jawab itu biasanya tidak ada pada anak-anak. Tanggung jawab anak-anak itu hanya sekedar belajar saja, ataupun tanggung jawab anak-anak itu misalnya hanya sekedar mereka belajar dibiayai, tapi tidak untuk tanggung jawab yang lain. Sementara ketika orang dewasa tatarannya tidak hanya tanggung jawab untuk bagaimana menghidupi keluarga, namun bagaimana kawan-kawan juga bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi bapak dan ibu teman-teman di masing-masing instansinya gitu. Misalnya kita berada pada instansi pemerintahan atau instansi misalnya di bagian pertanian, maka ketika kita misalnya ditugaskan sebagai penyuluh pertanian, maka kita sudah mampu memikul beban ataupun tanggung jawab itu untuk sebagai penyuluh pertanian. Beda dengan anak-anak, ketika misalnya anak hari ini masih dibebankan dengan penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian nggak akan ngerti, karena memang konsep anak-anak itu sekarang adalah masih bermain. Nah, itu pada tataran yang kedua. Sedangkan pada tataran yang ketiga itu sebenarnya berkaitan dengan kesadaran tugas dan perannya. Nah, untuk berkaitan dengan kesadaran tugas dan perannya ini sebenarnya kalau kita baca kembali, yaitu berkaitan dengan orang dewasa itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Tugas yang diberikan adalah mengantarkan surat, atau misalnya tugas yang diberikan adalah mendistribusikan pupuk gitu. Maka selain dia mendistribusikan pupuk, dia harus menjalankan perannya untuk mengantar pupuknya ataupun menjelaskan bagaimana komposisi pupuknya, baik untuk jenis rumput apa gitu. Kemudian cara mensosialisasikannya. Maka perannya di sana adalah sebagai pengantar dan sosialisasi gitu. Maka dan tugasnya itu misalnya gini, perannya adalah sebagai penyuluh pertanian. Maka tugasnya adalah apa? Tugas-tugas dari penyuluh pertanian. Maka itu mereka sudah mampu dalam tataran konsep orang dewasa. Tapi terkadang kalau misalnya kita kembali ke anak-anak, mereka terkadang tidak mengerti berkaitan dengan misalnya ketika disuruh belajar, masih banyak anak-anak belajar itu yang masih main-main, karena mereka belum tahu gitu apa tugas dan perannya gitu. Mereka perlu didudukkan. Tapi kalau orang dewasa, dia tidak perlu didudukkan. Dia sudah cukup memahami dengan penuh penghayatan bahwasanya tugas dia adalah penyuluh pertanian. Maka kemudian sebagai seorang penyuluh pertanian, maka dia harus menjalankan perannya sebagai untuk orang yang memberikan edukasi kepada petani-petani yang ada di daerah, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan konsep diri dari orang dewasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana sih dengan konsep pengalaman. Beberapa buku sumber mengatakan bahwasanya ada slogan menyatakan adalah bahwasanya kita adalah pengalaman kita gitu. Nah, untuk orang dewasa, sumber ini sebenarnya berkaitan erat dengan seberapa banyak pengalaman yang dia dapatkan dari pahit getirnya kehidupan. Ini nggak sinetron ya Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan pola pembelajaran. Misalnya ketika teman-teman ataupun Bapak Ibu, tentu rentang usia dari mulai 0 sampai sekarang, mohon maaf lah, ibaratkanlah Bapak Ibu ada yang masih 35 ataupun 40 ataupun bahkan 65. Rentang dari usia itu tentu Bapak Ibu mengalami banyak permasalahan yang kemudian Bapak Ibu bisa pecahkan sendiri, seperti itu ya. Maka berkaitan dengan konsep pengalaman, dikatakan bahwasanya semakin panjang kita berjalan, ya maka semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, ataupun semakin panjang kita berjalan atau semakin lama kita berjalan, maka semakin banyak yang kita lihat. Maka dalam tataran konsep ini, artinya orang dewasa itu secara fisik ataupun secara psikis itu sudah melalui banyak jalan dan sudah melalui banyak apa yang dilihat gitu, ataupun sudah melihat banyak hal tentang kehidupan ini. Maka dalam tataran konsep pengalaman, biasanya orang dewasa itu sangat-sangat belajar dari pengalaman. Misalnya kalau dalam misalnya orang petani gitu ya. Misalnya kalau petani gagal di panen A karena memang pupuknya salah gitu, maka yang tahun kemudian dia tidak akan pernah mencoba lagi pupuk yang sama gitu. Nah, berbeda dengan anak SD, misalnya bahkan ada atau dengan anak-anak yang lain. Anak-anak dia tahu bahwasanya itu tidak baik untuk dia, tapi tetap dia lakukan. Karena apa? Karena pengalaman dia masih sedikit. Maka dalam tataran konsep pengalaman, orang dewasa ini mengatakan konsep pengalaman itu adalah pengalaman kita gitu. Maka orang dewasa itu biasanya belajar dari pengalaman-pengalaman. Kalau beberapa
pepatah mengatakan experience is the best teacher. Maka itu adalah konsep pengalaman yang saat ini ada pada orang dewasa. Nah, kemudian berkaitan dengan maka dalam tataran ini, ketika kita sudah mengetahui bagaimana konsep pengalaman orang dewasa, maka sebenarnya tugas guru ataupun tugas penyuluh di sini adalah bukan tentang berapa banyak memberikan pengalaman gitu, tapi tentang beberapa banyak kawan-kawan memfasilitasi agar pengalaman-pengalaman seluruh petani-petani yang ada di situ saling berinteraksi. Maka dalam pendidikan orang dewasa, sifatnya itu bukan seberapa banyak materinya, seberapa banyak informasinya, tapi seberapa banyak mereka saling berinteraksi dan bertukar pikiran berkaitan dengan kesuksesan mereka di bidang pertanian masing-masing gitu. Kita tidak bisa mengintervensi bahwasanya kamu petani harus pakai pupuk ini, kamu harus pakai ini, kamu harus menggunakan cara ini, tidak. Karena misalnya mereka itu belajar dari penemuan ya. Andragogi itu sifatnya adalah untuk memfasilitasi dan membimbing orang dewasa. Maka dalam tataran konsep ini, dalam tataran konsep pengalaman, ketika kita sudah tahu bahwasanya orang dewasa belajar dari pengalaman, maka Bapak dan Ibu sebagai penyuluh pertanian hendaknya tugasnya hanya memfasilitasi agar bagaimana interaksi antara petani yang satu dengan petani yang lain itu berjalan intensif. Ketika misalnya interaksi itu berjalan intensif, maka bisa dipastikan banyak sumber informasi yang benar untuk menunjang kesuksesan mereka dalam bidang pertanian mereka masing-masing. Sekali lagi, dalam konsep pengalaman, kita adalah pengalaman kita. Semakin banyak kita berjalan, maka semakin banyak yang kita lihat. Maka tataran ini, ibu-ibu tidak perlu menjadi guru. Ibu-ibu cukup, bapak dan ibu tidak perlu menjadi guru. Bapak dan ibu cukup menjadi pendengar yang baik. Maka penyuluh pertanian itu konsepnya harus membesarkan telinga, mengecilkan mulut, dan membesarkan mata. Artinya apa? Kita tidak perlu banyak bicara. Kita hanya perlu banyak melihat ataupun mengamati, dan kita perlu banyak mendengar. Karena orang dewasa itu tidak suka digurui, tetapi mereka sifatnya lebih suka didengar. Karena banyak orang dewasa yang sebenarnya pentingnya itu hanya ingin mencari pendengar yang budiman gitu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sebagai tim penyuluh pertanian misalnya gitu ya, sekali lagi jangan sampai kegiatan kita itu menggurui. Cukup kita memberikan informasi-informasi penting saja cukup. Berkaitan dengan apakah mereka nanti akan melaksanakan atau tidak, itu sudah urusan mereka. Yang jelas segala yang baik dari berkaitan dengan teknik-teknik pertanian itu sudah kita sampaikan. Nah, itulah berkaitan dengan tataran konsep pengalaman orang dewasa. Oke, selanjutnya berkaitan dengan konsep kesiapan belajar gitu. Maka sebenarnya kembali lagi gitu ya. Sebenarnya kadang pertama adalah kedewasaan orang tidak dilihat dari seberapa tua dia, tapi berkaitan dengan seberapa mampu dia mengambil keputusan, itu satu. Yang kedua ini berkaitan dengan kesiapan belajar. Maka sebenarnya kedewasaan orang itu sekali lagi bukan dilihat dari seberapa tua usianya, tapi seberapa hebat kesadarannya terhadap kebutuhan. Maka kalau misalnya pada tataran kesiapan belajar, biasanya orang dewasa terlebih kepada apa dorongan yang mereka miliki untuk belajar, apa fungsi mereka belajar, kenapa mereka harus belajar, kenapa mereka harus menggunakan ini. Maka pada tataran ini sebenarnya yang harus diperbanyak pada kesiapan belajar itu bukan motivasi ekstrinsik dari luar, tapi ini adalah motivasi intrinsik, karena ini berkaitan dengan kedewasaan, sifat dewasa seseorang. Kita tidak lagi bisa mendengar rumor-rumor ataupun tetangga, ayo semangat kamu harus bertani, atau tidak lagi seperti itu. Maka yang kita butuhkan adalah kita ada di sini untuk apa, kemudian kita siap tidak untuk menghadapi tugas pokok dan fungsi kita. Kita siap tidak menghadapi bagaimana para karakteristik petani yang untuk kita suluk ataupun kita berikan penyuluhan atau kita berikan materi. Maka itu adalah berkaitan dengan kesiapan. Sekali lagi sebenarnya tentang konsep kesiapan belajar, Bapak dan Ibu perlu dudukan ada dua hal. Pertama adalah tentang motivasi intrinsik atau yang dari dalam, untuk apa Bapak dan Ibu berada di sini, dan kemudian berkaitan dengan kesadaran akan kebutuhan. Orang dewasa biasanya dia sudah bisa mengetahui apa kebutuhan mereka, apa kebutuhan masing-masing mereka untuk untuk menghidupinya atau untuk ini. Apakah kemudian belajar itu untuk masa depan? Tidak kayak gitu. Apakah belajar itu untuk sebagai tanggung jawab mereka? Iya gitu. Karena kalau misalnya tatarannya itu berkaitan dengan belajar, itu adalah untuk masa depan. Tidak, itu tatarannya berkaitan dengan pedagogi. Karena yang
disiapkan dari pedagogik adalah bagaimana kegiatan belajar ini mampu membelajarkan dia untuk masa depan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan andragogi tidak berkaitan dengan pembelajaran untuk masa depan, ya. Karena andragogi itu berkaitan berkaitan dengan pendidikan yang dilakukan sekarang, ya, dan untuk kebutuhan sekarang juga. Hari ini petani butuh pembelajaran tentang bagaimana memasukkan pupuk. Kapan? Ya sekarang juga gitu. Bukan kapan untuk besok-besok, bukan. Maksud besok itu misalnya untuk tahun-tahun depannya lagi gitu ya. Karena dalam tatarannya pendidikan andragogi ini lebih kepada praktik untuk untuk sekarang dan hari ini gitu. Nah, Bapak Ibu harus diketahui juga bahwasanya hal itulah yang kemudian berkaitan dengan perspektif waktu ataupun orientasi belajar. Maka kalau misalnya dalam pendidikan andragogi, perspektif waktu dan waktu belajar mereka itu adalah bukan tentang untuk mempersiapkan masa depan, tapi tentang mempersiapkan untuk sekarang dan hari ini, untuk sekarang dan untuk kebutuhan sekarang. Nah, itu perlu dipahami berkaitan dengan perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak. Oke, ini adalah sesi terakhir dari materi kita pada hari ini berkaitan dengan pendidikan orang dewasa. Maka sebenarnya pada tataran konsep, kita hari ini sudah membahas dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan pengertian orang dewasa, kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan perbedaan orang dewasa dengan anak-anak. Maka kita bahas kembali, sebenarnya kalau misalnya kita berkaitan dengan perbedaan orang dewasa dengan anak-anak, maka kita dapat melihat bahwasanya kita pertama harus kita lihat dari konsep diri. Dari konsep diri itu ada 3 poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana mereka mampu mengambil keputusan, memikul tanggung jawab, dan kemudian melaksanakan tugas dan perannya. Dan kemudian berkaitan dengan konsep pengalaman. Kalau pada tataran ini sebenarnya orang dewasa itu hidup kaya akan pengalaman gitu. Mereka hidup berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah mereka kerjakan. Mereka tidak akan pernah mau jatuh kepada lubang yang sama. Itu adalah konsep orang dewasa. Orang dewasa itu tidak seperti botol kosong yang harus diisi dulu, atau tidak seperti lembar kertas putih yang seperti kata teori tabula rasa itu tergantung bagaimana mencoraknya gitu. Tapi orang dewasa itu belajar berdasarkan pengalaman. Itu daripada tataran pengalaman. Sedangkan pada tataran kesiapan belajar, sebenarnya orang dewasa itu belajar berdasarkan dari kebutuhan. Ketika mereka sadar akan kebutuhan apa yang mereka penuhi, maka disitulah mereka belajar bagaimana memperoleh kebutuhan tersebut. Nah, berkaitan dengan perspektif waktu, sebenarnya dalam hal ini orang dewasa itu lebih cenderung kepada bagaimana mereka belajar itu untuk hari ini dan untuk memecahkan masalah yang saat ini, bukan belajar untuk masa depan. Kalau untuk belajar masa depan, maka sebenarnya itu tatarannya adalah tataran pedagogi, bukan andragogi. Maka pada tataran pendidikan orang dewasa, dari perspektif waktu dan perspektif waktu untuk belajarnya itu adalah bagaimana mereka bisa memecahkan masalah hari ini dan bisa dipakai untuk hari ini gitu, untuk sekarang juga gitu. Makanya kemudian belajar sekarang itu digunakan untuk sekarang, bukan belajar sekarang itu digunakan untuk besok-besok. Maka demikianlah materi kita pada sore hari ini. Jika Bapak dan Ibu berkenan dengan materi ini, silakan klik like. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa materi ini sangat penting, silakan di-share ke teman-teman. Kemudian mohon bantuannya untuk mensubscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang dan terus memberikan kontribusi yang positif untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak atas atensinya. Ke dosen muda Batu Sekar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.